Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang penjelasan serta alur seleksi guru ASN P3K tahun 2022 bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Sebelum kita bahas videonya lebih lengkap, saya sampaikan untuk Bapak Ibu menonton video ini sampai selesai. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Kemudian ada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/ tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Berdasarkan aturan tersebut, maka di sini saya jelaskan tentang mekanisme seleksi bagi pelamar tenaga honor kategori 2 dan guru honor sekolah negeri yang bekerja minimal 3 tahun dan terdaftar pada Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Yang pertama, untuk seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Yang kedua, pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Dimensi pertama yaitu kesesuaian akademik atau sertifikat pendidik. Nah, untuk dimensi pertama ini mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ambil. Di antaranya itu ada kualifikasi akademik, sarjana atau S1 Bapak Ibu. Kemudian ada diploma 4 serta sertifikat pendidik. Nah, untuk dimensi pertama ini Bapak Ibu pastikan antara formasi serta ijazah Bapak Ibu harus linear. Kemudian untuk dimensi yang kedua yaitu dimensi teknis. Nah, untuk dimensi teknis ini dinilai dari kompetensi profesional, pedagogik, sosial, serta kepribadian Bapak Ibu. Dimensi yang ketiga ada orientasi pelayanan, kemudian komitmen, inisiatif kerja, serta kerjasama Bapak Ibu. Dimensi yang terakhir pada seleksi untuk prioritas pelamar 2 dan pelamar 3 itu ada pemeriksaan latar belakang. Yang pertama, apakah Bapak Ibu pernah terlibat kasus perundungan, kemudian kekerasan seksual, yang ketiga penyalahgunaan narkotika, psikoterapika, dan zat adiktif lainnya. Yang keempat, apakah Bapak Ibu pernah terlibat kasus intoleransi? Penjelasan yang ketiga, itu ada seleksi wawancara. Nah, untuk seleksi wawancara ini mempertimbangkan integritas dan moral yang Bapak Ibu miliki. Kemudian untuk alur seleksi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3, untuk penilaian kesesuaiannya itu sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu yang dinilai diantaranya ada kompetensi pedagogik, profesional, serta sosial kepribadian Bapak Ibu. Kemudian ada penilaian kinerja serta penilaian latar belakang dari Bapak Ibu yang sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian untuk tim penilai bagi pelamar prioritas 2 dan 3, yang pertama itu ada kepala sekolah di instansi pendidikan Bapak Ibu. Kemudian ada guru senior pada sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya ada pengawas sekolah yang ditunjukkan oleh pejabat wewenang untuk menilai Bapak Ibu pelamar prioritas 2 dan 3. Kemudian ada dinas pendidikan serta BKPSDM instansi Bapak Ibu. Untuk alur pendaftarannya, pelamar P2, P3 itu melakukan login pada SSC-ASN di portal yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara nanti. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu melakukan pendaftaran akun, kemudian mengisi data dan unggah persyaratan untuk pelamaran.
Selanjutnya, setelah Bapak Ibu melakukan pembuatan akun, Bapak Ibu akan memilih formasi yang sesuai dengan linearitas ijazah Bapak Ibu. Nah, setelah pemilihan formasi, Bapak Ibu mengupload berkas atau dokumen-dokumen administrasi yang dipersyaratkan oleh instansi Bapak Ibu lamar. Pada tahap selanjutnya, itu sanggah administrasi. Nah, pada sanggah ini Bapak Ibu dapat melakukan sanggahan terhadap administrasi yang Bapak Ibu upload pada sscsn.bkn.go.id. Nah, selanjutnya setelah masa sanggah, pengumuman seleksi administrasi. Nah, untuk pengumuman ini di sini dinyatakan apakah Bapak Ibu guru dinyatakan lulus atau tidak dalam seleksi administrasi. Nah, maka saya sampaikan untuk pengisian data serta upload dokumen itu memang benar-benar Bapak Ibu mengupload dokumen yang sesuai dengan persyaratan oleh instansi Bapak Ibu. Setelah pengumuman seleksi administrasi, Bapak Ibu mengikuti seleksi kompetensi. Nah, untuk seleksi kompetensi ini itu sesuai dengan penilaian kesesuaian. Ada kompetensi pedagogik, profesional, kemudian sosial, dan kepribadian. Kemudian ada ada penilaian kinerja serta penilaian latar belakang dari Bapak Ibu. Untuk tim penilai pada seleksi kompetensi itu ada kepala sekolah, kemudian guru senior, pengawas sekolah, serta dinas pendidikan dan BKPSDM yang ditunjukkan oleh instansi pemerintah kabupaten atau kota Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengikuti seleksi kompetensi, pada tahap selanjutnya itu ada sanggah kompetensi. Pada kesempatan ini Bapak Ibu dapat membuat sanggahan terhadap seleksi kompetensi yang telah Bapak Ibu laksanakan. Selanjutnya yaitu pengumuman seleksi kompetensi. Setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus pada tahap seleksi ASN P3K Guru tahun 2022, Bapak Ibu guru yang lulus akan ditempatkan pada sekolah induk sesuai dengan formasi yang Bapak Ibu lamar. Untuk pelamar prioritas 2 dan 3 itu adalah tenaga honor kategori 2. Yang kedua, guru honor di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan atau Dapodik yang sudah mengajar selama 3 tahun. Demikian penjelasan serta alur seleksi guru ASN P3K. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk Bapak Ibu subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu guru tidak ketinggalan informasi yang berkaitan dengan rekrutmen ASN Guru P3K tahun 2022. Saya akhiri, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.